proof that the fighting spirit and love for one's country can transcend boundaries. Through the song Tanah Airku, Indonesia is not only singing but shouting to the world that the voice of the people who are sincere from the heart is far more shaking than thousands of watts of sound systems in European stadiums. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Bait itu dilantunkan ribuan suara, bukan di panggung orkestra, bukan pula di balairung kenegaraan, tetapi di dalam stadion yang biasanya hanya mengenal sorak-sorai dan teriakan. Malam itu, suara supporter Indonesia mengubah panggung sepak bola menjadi panggung nasionalisme, membuat jurnalis Liga Champions pun yang menyaksikan dari kilometer jauhnya sampai berdiri, kagum, nyaris tak percaya. Pertandingan itu sejatinya adalah laga kualifikasi Piala Dunia. Tapi bagi Indonesia, itu lebih dari sekadar pertandingan. Itu adalah panggung untuk menyatakan keberadaan, menyuarakan cinta, dan merangkul luka-luka lama yang selama ini tersembunyi. Dan ketika lagu Tanah Airku menggema, bukan dari pengeras suara stadion, melainkan dari dada, ribuan supporter yang berdiri tegak, tangan di dada, mata berkaca, semesta pun seakan ikut mendengarkan. Bahkan supporter Cina yang hadir di tribun GBK pun tak kuasa menyembunyikan kekagumannya. Mereka tidak mengerti bahasa yang dinyanyikan, namun mereka merasakan getarannya. Mereka terpaku, bukan karena kemegahan visual semata, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam. Getaran yang menembus batas logika, menyusup ke relung hati. Bagi mereka, malam itu bukan lagi soal siapa lawan siapa, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa menumpahkan seluruh cintanya pada satu panggung. Mereka menyaksikan bagaimana suara bisa menjadi pelukan, dan koreografi menjadi bahasa yang tak butuh terjemahan. Kami datang sebagai lawan, tapi pulang sebagai saksi keajaiban, ucap salah satu dari mereka. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan China menjadi momentum langka. Di balik kemenangan Garuda, dunia pun tertegun oleh koreografi megah yang dihadirkan para supporter. Sosok Gatot Kaca, sang satria langit dari kisah pewayangan, digambarkan tengah menjebol tembok besar China dengan pedang menyala. Sebuah simbol kekuatan dan semangat juang bangsa Indonesia yang tak gentar menghadapi siapapun. Koreografi luar biasa ini tidak hanya menjadi viral, tetapi juga mencuri perhatian FIFA. Tak butuh waktu lama, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan apresiasi langsung. Dalam konferensi pers, ia berkata, supporter Indonesia bukan sekadar bersorak, mereka menulis puisi dengan warna dan semangat. FIFA pun memberikan penghargaan resmi kepada supporter Indonesia sebagai supporter paling kreatif dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia, sebuah pengakuan prestisius yang belum pernah diberikan kepada negara manapun, bahkan raksasa-raksasa sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan mata berkaca-kaca menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada supporter. Kalian bukan hanya supporter, kalian adalah pilar moral, wajah Indonesia di mata dunia. Para penggagas koreografi mengungkapkan bahwa perjuangan berminggu-minggu tanpa tidur, tekanan logistik, dan kelelahan akhirnya terbayar. Mereka menyebut satu hal, kami tidak dibayar, tapi dibayar oleh cinta rakyat. Saat gema Idul Adha mengalun dari masjid ke masjid, Indonesia merayakan dua kemenangan, satu spiritual, satu emosional. Dan yang terakhir itu terjadi di atas rumput hijau yang kini menjadi saksi betapa besarnya cinta rakyat negeri ini pada merah putih. Sebuah kemenangan tipis, 1-0, atas raksasa Asia, timnas Cina. Namun sejatinya, itu adalah kemenangan yang berteriak nyaring dalam diam.
Saat lagu kebangsaan Indonesia Pusaka dilantunkan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno, bukan hanya stadion yang bergema, tapi juga langit. I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all